CPNS Kemenkumham 2023 resmi dibuka. Formasi, jadwal, syarat, cara daftar, nominal gaji tunjangan dan login, cek di sini. Seleksi CPNS sebentar lagi akan dibuka. Para pelajar lulusan SMA hingga perguruan tinggi sudah bersiap-siap bertarung untuk mendapatkan kursi PNS. Berbagai instansi dicari tahu apakah telah membuka formasi atau tidak, khususnya mereka para lulusan SMA, SMK, dan S1. Kabar baik, Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham kembali membuka formasi kategori PNS dan PPPK. Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2023. Pendaftaran ini dibuka sejak tanggal 20 September sampai tanggal 9 Oktober tahun 2023 ini. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. P. Andap Budi Revianto menjelaskan, formasi bagi CPNS terdiri atas penjaga tahanan dan dosen dengan jenjang asisten ahli. Menurutnya, Kemenkumham menyediakan 1.000 kuota untuk penjaga tahanan, dengan rincian formasi, pria umum sebanyak 941 orang, formasi wanita umum 50 orang, formasi pria Papua 6 orang, dan formasi pria Papua Barat 3 orang. Untuk jabatan dosen, Kemenkumham mencari 13 orang di formasi umum, 1 orang lulusan terbaik, dan 1 orang di formasi disabilitas. Kemenkumham ini menjadi kementerian yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Selain menjadi kementerian yang paling banyak membuka formasi, Kemenkumham memberi banyak peluang bagi lulusan SMA SMK. Kemenkumham membutuhkan total 1.000 penjaga tahanan dengan pendidikan minimal SLTA sederajat, yang akan ditempatkan di 33 kantor wilayah Kemenkumham. Kemudian total 15 dosen dari berbagai bidang keilmuan yang akan ditempatkan di unit pusat, jelas Andap, dikutip dari pernyataan resmi, Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Adapun, dia menegaskan kuota bagi PPPK adalah sebanyak 1.563. Kebutuhan ini, kata Andap, terbagi dalam 1.135 formasi khusus, 397 formasi umum, dan 31 formasi disabilitas. Formasi khusus diberikan kepada tenaga non-ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus di Kemenkumham. Terdapat 22 jabatan yang dibuka untuk PPPK. Untuk jenjang ahli dibuka bagi jabatan analis hukum, analis kekayaan intelektual, arsiparis, pemeriksa desain industri, pemeriksa merek, pemeriksa paten, penyuluh hukum, pranata komputer, apoteker, bidan, dokter, dokter gigi, fisioterapis, perawat, psikolog, serta terapis gigi dan mulut. Ada pula PPPK untuk jenjang terampil yaitu arsiparis, pranata komputer, bidan, fisioterapis, perawat, dan terapis gigi dan mulut. Andap meminta peserta seleksi CPNS dan PPPK agar teliti dalam memenuhi setiap dokumen yang dipersyaratkan. Ia juga meminta peserta memperhatikan persyaratan umum, maupun khusus agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi, imbaunya. Peserta seleksi CPNS dan PPPK dapat melakukan pendaftaran di situs https://daftarskas.bkn.go.id/akun. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan 1 kali, dan peserta hanya bisa melamar di 1 instansi dan 1 jenis jabatan. Selanjutnya, peserta melakukan unggah dokumen persyaratan masing-masing formasi dan jabatan. Peserta kemudian mengikuti sejumlah rangkaian seleksi. Bagi pelamar CPNS, rangkaian seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, integaris nilai, hingga kelulusan akhir. Sedangkan bagi PPPK, rangkaian seleksi mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis tambahan, sampai pengisian DRH nomor induk PPPK. Andap mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. Peserta dapat memantau informasi seleksi Kemenkumham pada situs https://kes.kemenkumham.go.id. Jika ditemui adanya kecurangan, peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor WhatsApp +6281918055789. Jika ditemui adanya kecurangan,
peserta dapat mengajukan pengaduan pada nomor WhatsApp +6281918055789 +6281288751988 disertai bukti pendukung, ujarnya. Dia memastikan proses seleksi CPNS dan PPPK di Kemenkumham gratis, seluruhnya berdasarkan prosedural dan berdasarkan kualitas diri para pendaftar. Andap menegaskan tidak ada jalur jasa titip dengan iming-iming atau imbalan tertentu. Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan, tegas Andap. Sementara itu, link website resmi yang bisa dikunjungi yaitu https://daftarskas.bkn.go.id/akun untuk pendaftaran secara online. Kemudian para pendaftar juga dapat mengakses informasi pada link ini https://kes.kemenkumham.go.id. Pada seleksi CPNS sebelumnya, Kemenkumham membuka 12 formasi dengan total lowongan sebanyak 4.558 orang. Untuk seleksi CPNS 2023 Kemenkumham, formasi yang tersedia dan jumlah kebutuhannya diprediksi tidak akan berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Adapun 12 formasi tersebut memberikan kesempatan bagi lulusan SMA, D3, S1, dan S2 untuk bergabung dengan instansi pemerintah sebagai pegawai negeri sipil. Berikut adalah daftar 12 formasi CPNS 2023 Kemenkumham, beserta jumlah kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi, berdasarkan informasi dari website resmi kemenkumham.go.id. Prediksi formasi CPNS 2023 Kemenkumham. 1. Penjaga tahanan. Jumlah kebutuhan, 3.876 orang. Persyaratan, lulusan SLTA sederajat. 2. Pemeriksa keimigrasian. Jumlah kebutuhan, 95 orang. Persyaratan, lulusan SLTA sederajat. 3. Terampil, perawat. Jumlah kebutuhan, 180 orang. Persyaratan, lulusan D3 keperawatan. 4. Terampil, bidan. Jumlah kebutuhan, 23 orang. Persyaratan, lulusan D3 kebidanan. 5. Terampil, Pranata Keuangan APBN. Jumlah kebutuhan, 33 orang. Persyaratan, lulusan D3 Akuntansi, D3 Ekonomi, D3 Keuangan, D3 Manajemen, D3 Administrasi Negara. 6. Ahli pertama, Analis Anggaran. Jumlah kebutuhan, 47 orang. Persyaratan, lulusan S1 Ekonomi, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Pemerintahan, S1 Hukum, S1 Kebijakan Publik. 7. Ahli pertama, Analis Hukum. Jumlah kebutuhan, 10 orang. Persyaratan, lulusan S1 Hukum. 8. Ahli pertama, Pembimbing Kemasyarakatan. Jumlah kebutuhan, 158 orang. Persyaratan, lulusan S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 Ekonomi Manajemen, S1 Ekonomi Akuntansi, S1 Bisnis Manajemen, S1 Kriminologi, S1 Sosiologi, S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, S1 Antropologi, S1 Ilmu Komunikasi. 9. Ahli pertama, Penyuluh Hukum. Jumlah kebutuhan, 33 orang. Persyaratan, lulusan S1 Hukum. 10. Ahli pertama, Pranata Komputer. Jumlah kebutuhan, 45 orang. Persyaratan, LULUSAN S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi. 11. Ahli pertama, Dokter. Jumlah kebutuhan, 50 orang. Persyaratan, Dokter Umum. 12. Asisten Ahli, Dosen. Jumlah kebutuhan, 8 orang. Persyaratan, lulusan S2 Administrasi Publik, S2 Ilmu Administrasi Negara, S2 Administrasi Negara. Selain itu, mari kita intip tunjangan kinerja Tukin di setiap instansi ini. Untuk Kemenkumham, jika sudah lolos CPNS, jabatan tertinggi atau kelas jabatan 17 mendapat Tukin sebesar Rp33,2 juta dan terendah mendapatkan Rp2,5 juta tiap bulannya. Berikut ini rincian Tukin per kelas jabatan dari yang tertinggi. Kelas jabatan 17 Rp33.240.000. Kelas jabatan 16 Rp27.577.500. Kelas jabatan 15 Rp19.280.000.
Kelas jabatan Rp14 17.064.000. Kelas jabatan Rp13 10.936.000. Kelas jabatan Rp12 9.896.000. Kelas jabatan Rp11 8.757.600. Kelas jabatan Rp10 5.979.200. Kelas jabatan Rp9 5.079.200. Kelas jabatan Rp8 4.595.150. Kelas jabatan Rp7 3.915.950. Kelas jabatan Rp6 3.510.400. Kelas jabatan Rp5 3.134.250. Kelas jabatan Rp4 2.985.000. Kelas jabatan Rp3 2.898.000. Kelas jabatan Rp2 2.708.250. Kelas jabatan Rp1 2.531.250. Untuk gaji pokok akan tetap sama sesuai dengan instansi lain dan akan mengalami kenaikan sebesar 8% di tahun 2024 mendatang. Gaji pokok tersebut yaitu Rp2.335.800, Rp2.686.500 untuk golongan I dan Rp5.000, Rp5.901.200 untuk golongan 4 atau golongan tertinggi. Demikian informasi seleksi CPNS Kemenkumham 2023 resmi dibuka. Semoga bermanfaat dan terima kasih.